Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perbuatan tercela pemerintah dan kejahatan dalam jabatan serta penegakan hukumnya untuk memenuhi mata kuliah Tata Hukum Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Nasrullah SH SAG MCL. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang terdiri atas pertama, saya sendiri, Ahmad Kurniawan dengan NIM 202105202124. Kedua, M. Zarka Al-Asadi dengan NIM 202105202128. Ketiga, Muhammad Hazmil Ilmi dengan NIM 202105202159. Dan yang terakhir, Supriyanto dengan NIM 2021052143. Perkembangan pengertian dalam perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh dalam perkembangan di Indonesia, karena kaidah hukum di sana berlaku bagi negeri jajahannya berdasarkan asas konkordasi, termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam 3 periode berikut. Pertama, periode sebelum 1838. Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi Burgerlijk Wetboek atau BW, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah. Kedua, periode antara tahun 1838 sampai 1919. Pada periode ini di negeri Belanda telah terbentuk kodifikasi BW, sehingga berlakulah ketentuan pasal 1401 BW yang sama dengan ketentuan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, baik yang sengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1366 KUH Perdata. Ketiga, periode setelah tahun 1919. Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum. Perbuatan hukum oleh penguasa dapat diidentifikasikan seperti 1. Jika tidak melakukan perbuatan berdasarkan peraturan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. 2. Jika tidak melakukan perbuatan berdasarkan kewewenangan dapat dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang. 3. Jika tidak melakukan perbuatan berdasarkan kepatutan dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela. Pelaku perbuatan menyimpang oleh penguasa dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu 1. Badan jabatan instansi resmi pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, sampai pemerintah kelurahan, dan juga instansi resmi pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif. 2. Badan jabatan semi pemerintah, yaitu badan usaha milik pemerintah BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD, seperti Telkom, PDAM, PLN, dan lain-lain, termasuk juga badan jabatan yang merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta. 3. Badan jabatan swasta yang melakukan urusan pemerintahan, yaitu yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, universitas, dan lain-lainnya. Secara teori, jenis perbuatan tercela pemerintah dibagi menjadi 5. Yang pertama, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, unreasmatic overseas, terjadi apabila perbuatan penguasa melanggar undang-undang dan perbuatan formal yang berlaku. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya. Perbuatan penguasa melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan penguasa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian, perbuatan melanggar hukum unreasmatic ada 3 aspek. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang berbeda dengan hukum, dan perbuatan yang pasif. Artinya, tidak berbuat pun dapat dikatakan perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua ada perbuatan melawan undang-undang, unreasmatic. Perbuatan ini sama dengan perbuatan melanggar hukum unreasmatic. Hanya saja, lingkup dari unreasmatic lebih luas, meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan unreasmatic hanya hukum tertulis. Untuk adanya ini diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. Penguasa melakukan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kewenangannya, menurut atau berdasar suatu ketentuan peraturan perundangan. Perbuatan penguasa tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
perbuatannya. Misalnya, seorang pejabat mengambil keputusan sendiri, padahal ketentuan undang-undang dia diwajibkan meminta persetujuan dari instansi pemerintah lain dan memberitahukan persoalan tersebut kepadanya. Keputusan yang diminta jelas merupakan keputusan yang bersifat non-matematik. Yang ketiga, perbuatan yang tidak tepat, onjuis. Onjuis adalah perbuatan pemerintah yang mempunyai dasar pertimbangan yang salah atau tidak tepat, baik dasar hukumnya maupun fakta. Onjuis terkait dengan bagaimana penguasa menggunakan dasar pertimbangan yang salah ataupun keliru. Misalnya, suatu permohonan izin ditolak padahal menurut pendapat si pemohon, dia sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, perbuatan yang tidak bermanfaat, ondelmatik. Ukuran yang digunakan adalah efektivitas dan efisiensi kemanfaatan. Dilihat dari ketercapaian suatu tujuan dengan prioritas kepentingan umum. Segala kegiatan terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana harus ada manfaatnya. Ukuran bermanfaat atau tidaknya suatu perbuatan administratif adalah kemampuan hasil perbuatan tersebut dalam memenuhi kepentingan umum yang dituju oleh perbuatan tersebut. Misalnya, pembangunan taman yang menggusur tanah milik beberapa orang dengan kerugian pemilik tanah. Akan tetapi, taman tersebut memberi manfaat sebagai media rekreasi masyarakat dalam hal sulitnya menemukan tempat wisata di suatu wilayah. Yang terakhir, perbuatan menyalahgunakan wewenang, détournement de pouvoir. Perbuatan menyalahgunakan wewenang terjadi apabila aparat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan yang lain selain kepentingan umum. Misalnya, seperti penggunaan mobil dinas di luar kegiatan ataupun pekerjaan yang dilaksanakannya. Bentuk tipikor atau menyalahi wewenang atau disebut dengan bentuk-bentuk kejahatan dalam jabatan meliputi yang pertama pemberian suap atau sogok, yaitu tindakan memberikan uang atau barang dengan bentuk lain kepada penerima suap dengan tujuan mengubah sikap penerima sesuai atas keinginan pemberi. Yang kedua, penggelapan, yaitu pemilikan sesuatu oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum atas barang milik orang lain yang dipercayakan. Yang ketiga, pemalsuan, yaitu kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, ada penyalahgunaan jabatan atau wewenang, yaitu bertindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, ada pemerasan, yaitu tindak pidana di mana seseorang individu memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Sarana-sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut antara lain, yang pertama, dilakukan oleh badan atau pejabat atau usaha negara melalui upaya administratif. Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa tata usaha negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Bentuk upaya administrasi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, ada keberatan apabila penyelesaian harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Yang kedua, banding administratif apabila penyelesaian harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Yang kedua, melalui peradilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tun. Maka seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan 8 gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan Tun tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Alasan-alasan yang dapat dijadikan gugatan adalah: A. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Ketiga, melalui peradilan umum sesuai ketentuan pasal 1965 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain: yang pertama, adanya suatu perbuatan; yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum; yang ketiga, adanya kesalahan; yang keempat, adanya kerugian; yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Salah satu tokoh nasional mengatakan, bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekian
video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.